Seperti diketahui sebelumnya, Cina berencana untuk memainkan laga melawan Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di kota Qingdao. Dan jika ditelisik lebih dalam, Qingdao ternyata adalah sebuah daerah yang sangat jauh dari Beijing. Tak hanya jauh, transportasi ke sana juga harus membutuhkan effort lebih, dan suhu di sana juga terkenal sangat dingin. Hal inilah yang dianggap sebagai strategi Cina untuk bisa mengalahkan Indonesia. Karena selain mengalami kelelahan, pemain Indonesia pastinya juga belum terbiasa bermain di cuaca dingin. Cara licik dari Cina tersebut akhirnya mendapatkan respon dari Erick Thohir. Mantan Presiden Inter Milan itu bahkan cukup geram dan ingin menantang balik Cina jika berani mencurangi Indonesia. Nggak kerasa kurang lebih 1 bulan lagi, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Timnas Indonesia sendiri saat ini masih menyiapkan skuad terbaiknya, termasuk mempercepat proses naturalisasi para pemain baru guna memperkuat pasukan Garuda. Di sisi lain, Indonesia akan melakoni 2 laga berat pada bulan September mendatang. Pertama, melawan Arab Saudi, sekalian umroh, karena Indonesia akan away terlebih dahulu. Dan selang beberapa hari kemudian, giliran Indonesia yang menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lalu selang sebulan kemudian, Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain, sekaligus melakukan misi balas dendam 21 tahun yang lalu. Meski semua berat, namun dengan kedalaman skuad yang dimiliki saat ini, kita percayakan saja kepada Sintayong. Sementara itu, setelah melawan 3 negara tadi, Indonesia akan melanjutkan petualangan mereka dengan bermain melawan Cina. Saat melawan Cina nanti, Indonesia kembali bermain tandang, bukan kandang. Tentu sebuah ujian yang kembali harus dihadapi oleh pasukan Sintayong. Karena setelah bermain melawan Bahrain, mereka harus langsung terbang ke Cina, dan jaraknya cuma 5 hari saja. Dan disinilah mental para pemain Indonesia akan diuji. Timnas Cina disebut akan melakukan apapun untuk bisa kembali lolos ke Piala Dunia setelah terakhir kali terjadi pada 2002 silam. Dan pihak CFA disebut telah menyiasati segala taktik, baik teknis maupun non-teknis, untuk mencapai tujuan tersebut. Tentu saja mereka tahu kalau grup C ini adalah grup paling sulit. Itulah kenapa mereka akan melakukan segala cara agar bisa meraih hasil maksimal. Terlebih, sebagaimana dilansir dari media 163.com, Cina disebut merasa jengkel, lantaran merasa nggak dianggap. Hal itu lantaran tim-tim unggulan di grup C lebih banyak berpendapat soal kekuatan timnas Indonesia yang meskipun rankingnya paling bontot, tapi dari sisi kedalaman skuad, tim Garuda banyak diisi oleh pemain yang mayoritas main di Eropa. Itulah kenapa Cina berupaya untuk sebisa mungkin membuat lawan yang dihadapi merasakan tekanan sebelum bertanding, di mana salah satunya tentu soal pemilihan kandang. Tantangan Indonesia di Cina bukan cuma soal jarak saja, melainkan cuaca juga. Diketahui, suhu di Qingdao ini sangat terkenal dingin, dan biasanya pada bulan Oktober, suhunya bisa mencapai 12 derajat Celcius. Tentu saja ini adalah sebuah hal yang pastinya bakal menyulitkan para pemain Indonesia. Selain kelelahan, mereka juga harus melawan suhu yang begitu dingin di kota Qingdao. Ya emang sih, banyak pemain timnas berasal dari Eropa, dan mungkin sudah terbiasa dengan cuaca dingin. Tapi soal jarak tadi loh, yang kayaknya bakal jadi kendala lain. Tapi nggak apa-apa, mental skuad Garuda kami yakin nggak akan jiper hanya karena hal semacam itu. Ketika tahu timnas Cina akan berbuat licik kepada Indonesia di laga tandang nanti, jelas Pak Erick ini tak ingin tinggal diam saja. Bahkan ketua PSSI tersebut bersiap untuk melakukan balasan saat Indonesia menjadi tuan rumah nanti. Menurutnya, jika Indonesia dicurangi, maka tim yang mencurangi Indonesia harus mendapatkan balasan. Jadi kita juga nanti jadi tuan rumah, harus baik-baik, tetapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita ganti kerjain di sini, kata Erick Thohir dikutip dari detik.com. Sementara itu, melihat segala sikon yang akan dihadapi, tak membuat penggawa Garuda ini jiper, di mana dari para pemain Liga 1, mereka juga sudah terbiasa soal perjalanan jauh, karena di Indonesia sendiri, dalam seminggu atau 2 minggu, mereka terbiasa 2-3 kali melakukan away days dengan jarak jauh. Paling yang berat soal adaptasi cuaca aja. Kemudian untuk pemain yang merumput di Eropa, justru dengan apa yang dilakukan Cina ini, membuat mereka merasa semakin tertantang dan merasa nggak ada masalah dengan ini semua. Seperti J.H. misalnya, yang mana ia menegaskan kalau semua tim di ronde ketiga ini berhak melakukan apapun untuk meraih hasil maksimal.
Kalaupun cara dari timnas Cina seperti itu, ya udah gak ada masalah. Baginya yang terpenting adalah kesiapan dari timnas Indonesia itu sendiri seperti apa. Ada 6 pot yang masing-masing berisi 3 tim, dan kami berada di pot terakhir bersama negara lain yang berada di peringkat dunia FIFA terendah. Dari setiap pot, ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Bagi kami, ini adalah kesempatan baru untuk membawa Indonesia maju lagi. Kami melihatnya sebagai tantangan besar. Tujuan kami jelas, tetapi kita lihat saja sejauh mana kami bisa melangkah, tegas Bang Jai, dilansir dari media Belanda Football Zone.